Jadi begini, kegiatan hari ini diawali beberapa hari yang lalu beredarnya surat itu dawuh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan dari saudara Heru Nur Samsi yang mengaku Sultan Sepuh Kesepuhan Cirebon. Dawuhnya itu berisi pengangkatan Habib Lutfi menjadi Ketua Dewan Kelungguhan Kesultanan Cirebon. Tadinya kami tidak peduli juga sih hal-hal yang begitu. Namun ternyata banyak pihak yang menghubungi kami, banyak pihak juga yang menghubungi keraton katanya, para pangeran dan lain-lain. Intinya menanyakan betul apa tidak. Nah, saya tidak bisa jawab betul apa tidaknya, saya akan tanya ke keraton. Sebab mereka bertanya, semua orang di Indonesia membela juriatnya Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati, yang ya nggak tahu deh, yang nggak diakui dan lain-lain oleh oknum abaib, kok ini malah memberikan dawuh mengangkat Ketua Dewan Kelungguhan kepada sesepuh umat Islam juga sebetulnya, Pak Habib Lutfi bin Yahya, seorang tokoh nasional juga. Jadi saya bertanya ke dalam keraton di Kesepuhan, ternyata Kesepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Berarti bohong semua itu, Mo? Tidak keluarkan itu. Kemudian saya bertanya, kalau Heru Nur Samsi apa betul Sultan Kesepuhan? Tidak. Saat ini Sultan Kesepuhan dipegang oleh Sultan Kesepuh 15, putra dari Pangeran Raja Arif Latadingrat, yaitu Sultan Sepuh ke-14. Saya juga bertanya kepada sesepuh dari Mertasinga, ada bertanya, kemudian juga sesepuh yang lain, bahwa Pak Heru Nur Samsi bukan Sultan Kesepuhan Cirebon. Menurut mereka Sultan, untuk menjadi Sultan di Kesepuhan adalah anaknya Sultan, atau bapaknya ya Sultan, kakeknya Sultan, semuanya Sultan lah, terah lurus. Nah, kemudian untuk menjadi Sultan harus dilakukan upacara pengangkatan bertempat di Gedung Agung Panembahan. Ya, mengangkatnya adalah kelungguhan dari kesultanan itu sendiri, serta penyematan pusaka utama Sunan Gunung Jati. Yang kebetulan prosesi itu adalah Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Sepuh ke-14, sehingga Pangeran Raja Lukman menjadi Sultan Sepuh ke-15. Nah, itu adalah adat tradisi pepakem tata titi aturan di Kesultanan Cirebon. Nah, sehingga kami akhirnya untuk menjaga konflik horizontal, di masyarakat menyangkut keluarnya dawuh tersebut, kami akhirnya jumpa pers dan membuat VT bahwa Kesepuhan tidak mengeluarkan dawuh dan sultannya adalah Sultan Lukman, bukan Sultan Heru. Itu bukan kami yang ngomong sendiri, tapi berdasarkan dari para sesepuh. Nah, ditanggapin oleh kelompoknya dari Pak Heru Nur Samsi di video juga, di medsos juga, dengan caci maki dan lain-lain lah. Nah, caci maki, kemudian menghina dan segala macam. Buat kami hal-hal tersebut nggak jadi persoalan lah, mau dihina mau apa. Cuma yang membuat kami heran, loh, kenapa kami yang dicaci maki, sementara yang menghantam itu bukan hanya saya atau Matan Ali, tetapi juga ada pihak-pihak lain kan, ada kiai dari NAD, dari mana-mana. Tapi nggak ada masalah lah. Kemudian kami jawab begini, nggak usah ribut di medsos. Lebih baik kalau memang Pak Heru Nur Samsi itu merasa sultan, berhak menjadi sultan, silakan bawa data dan berkas-berkasnya ke Keraton Kesepuhan dong, konfirmasi gitu. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Kami, saya, Prabu Dias dan Matan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi menjembatani, akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi. Ada juga juru bicaranya Maesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga
menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi, dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kesepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Hairun Nur Syamsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Hairun Nur Syamsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Hairun Nur Syamsi, yaitu Maesa, kita closing di medsos dan kita. Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Hairun Nur Syamsi, dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Hairun Nur Syamsi, yaitu Maesa, kita closing di medsos dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di darat. Rencana kapan? Dan kami tadi bersama-sama sudah berjanji, berpelukan dan lain-lain. Kemudian kami menghantar ke depan. Adapun kejadian di depan, kami sangat kaget, tapi untung tidak terjadi apa-apa, hanya sekedar ya pesuar begitulah. Ya, karena saya berjanji kepada delegasi dari Pak Hairun Nur Syamsi bahwa sebagai tamu saya jamin keamanannya. Makanya saya turunkan teman-teman Macan Ali untuk menjaga beliau gitu. Nah, ini saya juga akan koordinasi dan kecewa dengan adanya pihak-pihak yang tadi rupanya karena dendam, karena tidak terima dan lain-lain. Ya wajarlah, Macan Ali juga sebetulnya merasa tersinggung, dihina, dicaci maki, yang tidak tahu urusan apa-apa. Tapi kami kembali lagi, orang Macan Ali bukan mencari keributan, tapi mencari solusi yang terbaik. Nah, rencananya, tadi ada pertanyaan rencananya, kami suratnya akan kami bahas. Tadi ada surat permohonan dari delegasinya Pak Hairun Nur Syamsi. Kami akan bahas dengan keraton. Kemudian kami juga akan bahas dengan unsur pemerintah, dari kepolisian dan ahli sejarah, budayawan. Karena ini tidak bisa diselesaikan oleh satu kelompok saja, oleh satu orang saja, atau satu jaringan saja. Ini harus keterlibatan pemerintah. Pemerintah harus turun tangan untuk turut serta menyelesaikan konflik yang ada ini. Ya kan? Ini konflik bagi orang di Keraton Cirebon, Keraton Kesepuhan tidak ada konflik.
Nah, tapi kami melihat ini akhirnya ada konflik sebetulnya. Jadi mari kita nanti akan selesaikan. Saya akan melibatkan pemerintah daerah, provinsi, dan pusat untuk tidak mendiamkan hal ini. Ini bisa terjadi konflik horizontal yang berkepanjangan. Kita nggak mau Indonesia tidak kondusif. Sekarang mau ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih secara sah berdasarkan keputusan MK, KPU, PT UN, dan lain-lain. Kita harus jaga itu. Kemudian ada pilkada nanti November serentak. Kami masyarakat berkewajiban oleh itu. Oleh sebab itu, jangan kami masyarakat bersatu padu untuk menjaga kondusivitas, sementara pemerintah tidak mau turun tangan, ikut menengahi hal ini. Menengahi bukan membela siapa-siapa. Sekali lagi, kami juga mengucapkan terima kasih kepada delegasi Pak Heru Nursamsi yang sudah berkunjung ke tempat kami dan sempat diskusi dengan nikmatnya tadi. Dan kepada teman-teman wartawan, juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita lihat hal ini secara jernih, bukan dengan emosi, bukan dengan teriak-teriak, bukan dengan caci maki, karena tidak akan bermanfaat. Demikian. Yang insiden di lapangan itu terjadi pemukulan itu warga spontanitas warga. Saya tidak tahu dari mananya, saya tidak tahu karena saya ada di sini dan saya mengamankan itu. Dan itu adalah hal-hal yang buat saya bukan protapnya kami, kira-kira gitu. Jadi mungkin ini mungkin saya juga nggak tahu. Mungkin ada hal-hal yang menyakiti, ada hal-hal yang menyinggung kali dari tim-timnya Pak Heru Nursamsi, mungkin. Karena buat kami sih, kami tidak merasa tersinggung. Kita enjoy saja, kira-kira gitu. Kalau tujuan tamu tadi sendiri seperti apa sih, Mo? Apakah pengen pendudukan terhadap keraton atau bagaimana? Oh, tidak. Tadi delegasinya Pak Heru Nursamsi terdiri dari Mahesa dan beberapa orang itu datang ke sini adalah ingin membedar bersama-sama siapa sih yang sebenarnya berhak menjadi sultan. Jadi beliau datang ke sini itu meminta kita semua, saya terutama, menjembatani. Kami di pihak yang netral menjembatani kira-kira kedua belah kubu ini bertemu untuk berdiskusi, untuk membedar. Masing-masing pasti punya bukti otentik. Dan selama ini ada yang mau membantu, nggak jadi, membantu nggak jadi. Konflik ini nggak akan selesai. Saya dengan timnya Pak Heru, dengan tim Keraton Kesepuan akan berunding, akan membedar hal ini. Pahit, manis, hasilnya kayak apa? Kita akan melibatkan pakar sejarah, Perpenas, arsip negara, kemudian Forkopimda dan lain-lain. Kira-kira gitu. Ada berapa orang yang mengklaim bahwa Sultan ini? Sampai saat ini yang saya tahu yang mengklaim menjadi Sultan Kesepuan di luar Pangeran Raja Lukman Dzulkarnain adalah Pak Heru Nursamsi dan Pak Raharjo. Tapi sebetulnya bisa dirundingkan, sebetulnya tidak ada masalah. Artinya permasalahan pokok itu ada di tahta itu, Pak? Di tahta Keraton Kesultanan Kasepuan. Artinya masih bisa dikatakan menjadi polemik tahta itu sampai saat ini? Bagi kami yang tidak melihat hal-hal itu, bagi keluarga Kesepuan mungkin sebenarnya tidak ada polemik. Yang timbul polemik ini kan ada pihak-pihak yang mengklaim menjadi sultan yang sah, kira-kira gitu.